Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang menyusun media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Sri Rantini Clara, saya sendiri, dan yang kedua Nur Baiti, dan yang ketiga Magdalena Reni, yang keempat Destria Anggraini. Baiklah, langsung saja di sini. Yang pertama, media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem dan di dalamnya terdapat media pembelajaran sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran tersebut. Menggunakan media dalam proses pembelajaran harus didasarkan filosofi atau alasan teoritis yang benar. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media dikatakan pula sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Baiti. Terima kasih kepada Sri Rantini Clara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Baiti. Saya di sini akan menjelaskan jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran ini ada 3 jenis: media visual, media audio, dan ketiga media audio visual. Media visual adalah media yang hanya menggunakan indera penglihatan. Contohnya foto, gambar, diagram, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Media audio ini kita menggunakan indera pendengaran, telinga. Itu contohnya radio, kaset. Yang ketiga, media audio visual. Media audio visual ini menggunakan 2 indera, indera penglihatan dan indera pendengaran. Contohnya itu televisi. Di televisi itu kan ada gambar dan ada suara. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Kegiatan pemilihan media pembelajaran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses penggunaan media pembelajaran. Jika guru salah dalam memilih media pembelajaran, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Media pembelajaran yang sangat banyak ragamnya dan setiap media memiliki kelebihan dan kelemahannya. Tidak ada media pembelajaran yang paling baik yang dapat digunakan untuk segala situasi dan kondisi. Jadi kriteria pemilihan media pembelajaran itu berpengaruh kepada setiap guru. Kalau salah dalam memilih media pembelajaran, otomatis seorang guru akan susah untuk menjelaskannya kepada siswa. Dan setiap media itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung dari guru tersebut dalam memilih media pembelajaran itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan dilanjutkan oleh Magdalena Reni. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nur Baiti, langkah-langkah media pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Maksud dari kegiatan seorang pengajar yang menggunakan media pembelajaran harus sudah menyiapkan terlebih dahulu media pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, penyajian. Penyajian pada saat proses pembelajaran, media sudah harus siap digunakan. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut, pengajar harus memantapkan materi tersebut dengan cara memberikan latihan atau diskusi terhadap mahasiswa-siswi tersebut. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Destria Anggraini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu langkah-langkah media pembelajaran. Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar. Yang kedua, pelaksanaan atau penyajian tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Perlu mempertimbangkan seperti yakinkan bahwa semua media dari peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Jelaskan tujuan yang akan dicapai. Jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Hindari kejadian-kejadian yang
sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Yang ketiga, tindak lanjut kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksud untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Secara umum, media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti misalnya objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film atau model. Yang ketiga, objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Yang selanjutnya, gerakan yang terlalu lambat untuk terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Objek atau misalnya mesin-mesin dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Dan yang terakhir, konsep yang terlalu luas atau gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. Yang terakhir, fungsi media pembelajaran, yaitu Live and Learn tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi efektif. Baiklah, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.